Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Taqiyuddin Al-Subki. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Abul Hasan Taqiyuddin Ali ibnu Abdul Kafi ibnu Ali Al-Hazraji Al-Ansari Al-Subki, yang lebih dikenal sebagai Taqiyuddin Al-Subki, adalah seorang ulama besar Mesir bermazhab Sunni dari masa Mamluk. Beliau merupakan seorang polimatik, yaitu sosok dengan penguasaan keilmuan yang sangat luas. Di antara disiplin ilmu yang beliau kuasai adalah fikih Syafi'i, hadis, tafsir Al-Quran, teologi Islam, tasawuf, tata bahasa Arab, linguistik, retorika, filologi, leksikografi, ilmu nasab silsilah, sejarah, logika, serta debat ilmiah. Beliau juga merupakan ayah dari ulama besar Taj al-Din Al-Subki. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Taqiyuddin Al-Subki dikenal sebagai seorang mujtahid, yaitu ulama yang memiliki otoritas ijtihad atau kemampuan menggali hukum Islam secara mandiri. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati dan diberi gelar kehormatan Syaikh al-Islam karena penguasaannya dalam berbagai cabang ilmu Islam. Beliau juga menjabat sebagai Qadi Al-Qudat atau Hakim Agung di Damaskus selama 17 tahun, menunjukkan peran pentingnya dalam sistem peradilan Islam pada masa itu. Selain sebagai hakim, beliau adalah guru, penulis produktif, dan rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Taqiyuddin Al-Subki wafat pada malam Senin, tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 756 Hijriyah. Masa hidup dan pengaruh intelektualnya berada pada puncaknya selama era Mamluk, yang berlangsung antara abad ke-13 hingga ke-16. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau wafat di kota Kairo dan dimakamkan di Babu Nasri, salah satu kawasan terkenal di kota tersebut. Selama hidupnya, beliau mengajar dan menjadi hakim utama di Damaskus, yang saat itu merupakan pusat penting peradaban dan keilmuan Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Taqiyuddin Al-Subki dianggap sebagai salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Pemikirannya yang luas dan kontribusinya dalam hampir seluruh cabang ilmu Islam menjadikannya figur sentral bagi generasi ulama sesudahnya. Gelar mujtahid dan Syaikh al-Islam mencerminkan status intelektualnya yang tinggi dan penerimaan luas dari komunitas ilmiah. Bahkan, ketika beliau wafat, para ulama dan masyarakat menyebut beliau sebagai hujah Allah di bumi dan ulama zaman ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Taqiyuddin Al-Subki meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar melalui karya-karyanya yang berwibawa dan menyeluruh dalam berbagai disiplin ilmu. Buku-bukunya menjadi rujukan otoritatif dalam hukum Islam dan keilmuan lain, dan beliau dihormati oleh para ulama lintas generasi. Putranya, Tajuddin Al-Subki, turut mencatat betapa luar biasanya pemakaman beliau dalam kitab Abakat Al-Safiyah Al-Kubra, dengan menyebutkan bahwa tidak ada pemakaman yang dihadiri lebih banyak orang selain pemakaman Imam Ahmad bin Hanbal, menunjukkan pengaruh dan kecintaan masyarakat terhadap beliau. Taqiyuddin Abul Hasan Ali ibnu Abdul Kafi Al-Subki, yang dikenal luas sebagai Taqiyuddin Al-Subki, merupakan salah satu tokoh paling menonjol dalam sejarah keilmuan Islam, khususnya pada era Mamluk. Beliau lahir di Sub, Mesir, dan tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat. Taqiyuddin Al-Subki dikenal sebagai sosok polimatik atau ensiklopedis, karena penguasaannya terhadap hampir seluruh cabang ilmu-ilmu keislaman klasik dan rasional, mulai dari fikih, hadis, tafsir, usyul fiqh, teologi, filsafat, logika, linguistik Arab, leksikografi, filologi, retorika, sejarah, ilmu nasab, hingga debat polemik.
Dalam bidang fikih, Taqiyuddin Al-Subki mencapai derajat sebagai seorang mujtahid mutlak, yaitu tingkatan tertinggi dalam kemampuan berijtihad, yang artinya beliau memiliki otoritas untuk melakukan penafsiran hukum Islam secara independen dari pendapat ulama sebelumnya. Dalam konteks mazhab Syafi'i, beliau diakui sebagai salah satu tokoh utama setelah Imam Al-Syafi'i sendiri. Otoritas dan kapasitas ilmiahnya membuat beliau dihormati oleh para ulama lintas mazhab. Dalam banyak fatwa dan karya tulisnya, beliau menunjukkan keluasan dan kedalaman pemahaman, yang tak jarang menegaskan posisi moderat namun tegas dalam merespons isu-isu teologis dan hukum kontemporer pada zamannya. Selama 17 tahun, Taqiyuddin Al-Subki menjabat sebagai Qadi Al-Qudat atau Hakim Agung di Damaskus. Posisi ini merupakan jabatan yudisial tertinggi dalam sistem peradilan Islam, dan dipegang hanya oleh tokoh-tokoh yang memiliki keilmuan dan integritas tertinggi. Sebagai hakim, beliau terkenal adil, tajam dalam analisis hukum, dan penuh dedikasi dalam menegakkan keadilan. Di Damaskus, beliau juga aktif mengajar di madrasah-madrasah utama dan menjadi pusat rujukan keilmuan bagi para penuntut ilmu dari seluruh wilayah Islam. Taqiyuddin Al-Subki juga dikenal sebagai seorang teolog Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gigih membela doktrin Asy'ariyah dan mazhab Syafi'i. Dalam berbagai karyanya, beliau menanggapi dengan tajam pandangan-pandangan teologis yang dianggap menyimpang, baik dari kelompok ekstrim rasionalis maupun literalistis. Salah satu karya terkenalnya adalah Al-Saif Al-Sakil fi Al-Rad ala Ibnu Taimiyah, yang merupakan sanggahan ilmiah terhadap beberapa pendapat kontroversial yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, terutama dalam hal sifat-sifat Tuhan dan isu-isu tafsir yang dianggap tidak sejalan dengan pendekatan Ahlus Sunnah. Dalam dunia tasawuf, meskipun beliau dikenal sebagai ulama syariah dan rasionalis, Taqiyuddin Al-Subki juga memiliki kedekatan dengan pendekatan spiritual. Beliau menghormati para sufi sejati dan membedakan mereka dari kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Dalam beberapa komentarnya terhadap para tokoh tasawuf seperti Al-Junaid, Al-Qusyairi, dan Al-Ghazali, beliau menegaskan pentingnya keterkaitan antara syariat dan hakikat dalam kehidupan beragama. Sebagai seorang penulis, Taqiyuddin Al-Subki meninggalkan sejumlah karya monumental dalam berbagai bidang, yang ditulis dengan gaya ilmiah sistematis dan argumentatif. Buku-bukunya menjadi rujukan penting dalam madrasah-madrasah tradisional hingga kini. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah Al-Ibaj fi Syarh Al-Minhaj, Al-Dura Al-Mudiyah fi Al-Rad ala Ibnu Taimiyah, dan berbagai risalah kecil yang membahas persoalan-persoalan metodologi hukum, fatwa, dan polemik teologi. Ketokohannya tidak hanya terbatas dalam dunia akademik, tetapi juga dalam pengaruh sosial. Taqiyuddin Al-Subki memiliki reputasi luas di kalangan masyarakat, para penguasa, dan elit keagamaan pada masa Mamluk. Ketika beliau wafat di Kairo pada malam Senin, tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 756 Hijriyah, masyarakat dari berbagai kalangan berduyun-duyun menghadiri pemakamannya. Ibnu Al-Subki, putranya yang juga ulama besar, mencatat bahwa tidak ada pemakaman yang lebih besar dan lebih dihadiri masa setelah pemakaman Imam Ahmad bin Hanbal selain pemakaman Taqiyuddin Al-Subki. Beliau dimakamkan di kawasan Bab Al-Nasr, sebuah tempat pemakaman penting di kota Kairo. Julukan Syekhul Islam yang disematkan kepadanya bukanlah gelar seremonial, tetapi bentuk pengakuan resmi atas pengaruh dan otoritas ilmiahnya dalam seluruh bidang keislaman. Gelar ini menandakan bahwa Taqiyuddin Al-Subki telah mencapai tingkat integrasi antara ilmu syariah, akidah, tasawuf, dan adab, menjadikannya panutan yang sempurna dalam keilmuan dan kehidupan keagamaan. Pengaruh keilmuan Taqiyuddin Al-Subki diteruskan oleh putranya, Taj al-Din Al-Subki, yang juga menjadi ulama besar dan penulis ensiklopedi biografi terkenal Abakat Al-Safiyah Al-Kubra.
Lewat karya putranya inilah informasi tentang kehidupan dan kontribusi besar sang ayah terus diabadikan dan dikaji oleh para ulama dan sejarawan. Secara keseluruhan, Taqiyuddin Al-Subki adalah representasi sempurna dari warisan intelektual Islam klasik. Integratif, argumentatif, toleran dalam kerangka prinsip, dan sangat produktif. Hingga hari ini, warisan pemikiran dan tulisan-tulisannya masih menjadi bagian penting dari kurikulum di pesantren, madrasah, dan institusi-institusi keislaman dunia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaanmu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak
Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.